Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Sore, Pak. Enak aja. Oke ya, kita sambil nunggu yang lain. Sini sudah ada 22 partisipan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semuanya. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa terus beraktivitas dan dijauhkan dari hal-hal yang memang tidak kita harapkan. Pada sore hari ini kita melanjutkan kembali pertemuan video conference untuk yang ketiga kalau nggak salah. Namun di minggu keempat. Nah, sudah saya sampaikan dari pekan yang lalu kita bisa gunakan forum Zoom ini untuk diskusi. Namun nanti barangkali kita batasi temanya, maka nanti diawali terlebih dahulu oleh teman-teman yang memang mungkin sudah mempersiapkan materi atau bahan untuk diskusi, sehingga arah diskusi kita terarah dan tidak meluas kemana-mana, sehingga menghemat waktu juga buat kita, karena kondisi waktu juga tidak terlalu banyak dan terbatas, maka kita bisa maksimalkan waktu yang ada. Ini sudah 25, mungkin kita bisa langsung mulai saja untuk diskusi pada siang hari ini. Barangkali Mas Jepri atau Mas Anas sudah ready? Untuk kelompok Sore, Mas Jepri, Mas Anas. Iya, Pak. Teman-teman yang untuk
timnya sudah hadir semua ya? Hadir Pak. Hadir. Hadir Pak. Ya, kalau tadi saya lihat berdasarkan slide yang disampaikan kepada saya ada Mas Jepri selaku moderator atau ketua tim untuk kelompok 2. Kemudian nanti ada anggota tim, ada Mbak Suci, kemudian ada Mbak Risna, Mbak apa Mas ini? Rian Pratama, Mas ini, Mas Rian. Mas. Kemudian ada Mas Dendika. Mbak Dinka. Mas Dinka. Salah ya, Mbak Dendika ya? Ya. Iya Pak. Iya. Ya, sorry. Oke ya, kita langsung mulai saja apa gimana nih, Mas Jepri? Nah, sepertinya dengan atributnya sudah ready untuk landing nih. Silakan Mas Jepri untuk diawali. Atau ketua kelas ada yang perlu disampaikan terlebih dahulu? Boleh langsung dimulai aja, Pak. Oke. Makasih Mas Anas. Luar Ya, biasa iya, ini Pak sampai Abdul. tadi update PPT juga luar biasa tanggung jawabnya. Mudah-mudahan sehat terus Mas Anas. Amin. Silakan Mas Jepri. Siap. Mau izin untuk teman-teman dan dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera. wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Izinkan saya dari tim 2 dan tim kami memperkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Julianto SHP, ST, SH, selaku moderator dan ketua tim. Dan tim kami akan mempresentasikan ada Saudari Suci Fitriani, Saudari Risna, Saudara Rian Pratama Heria, dan Saudari Dinka Herninta. Pertama-tama pembahasan topik kami, mungkin saya bisa buka topiknya. Bisa share screen Mas Jepri. Oh, siap. Saya buka kalau nggak salah. Oke, buka dulu ya. Oke. Sip. Hati. Ini bukanya dari share screen ya Pak ya. Ya. Oke. Hilang lagi. Tadi udah muncul. Oke. Selamat sore teman-teman dan yang terhormat dosen kami Bapak Abdul Rahman SE MAK. Hari ini kami akan tim 2 dalam pengantar akuntansi 2. Pembahasan kami aset tetap berwujud, sumber daya aset dan aset tak berwujud. Yang kedua topiknya terkait karakteristik aset tetap dan cost of plan aset.
Dan topik ketiga terkait akuntansi untuk depresiasi. Dan topik keempat terkait capital and revenue expenditure. Untuk itu, di materi pertama akan dibawakan oleh Saudari Dinka. Untuk itu, Baik. Saudari Dinka, kami persilakan. Baik, mungkin slide-nya bisa dibantu Kak Jeffrey. Siap. Apa kelihatan slide-nya? Sudah, tapi mungkin bisa di slideshow di Cari lagi slide ya. ketiga ya. Nah, biar teman-teman juga bisa lihat. Oke, next. Oke, terima kasih buat Kak Jeffrey. Saat ini saya akan membahas tentang apa itu aset tetap berwujud atau plan aset sumber daya atau natural resources, dan aset tak berwujud atau intangible asset. Aset tetap berwujud, apa sih aset tetap berwujud itu? Aset tetap berwujud adalah suatu aset yang dimiliki badan usaha yang pemakaiannya lebih dari 1 tahun. Contohnya ada gedung, tanah, peralatan, kendaraan, dan mesin. Kemudian aset sumber daya. Apa sih aset sumber daya itu? Aset sumber daya itu adalah aset yang digunakan oleh perusahaan yang pemakaiannya cepat habis. Contohnya ada minyak, mineral, kayu hutan, dan biji besi. Kemudian yang ketiga ada aset tak berwujud. Apa sih aset tak berwujud itu? Nah, aset tak berwujud itu adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki umur ekonomis panjang dan memberi manfaat bagi operasi perusahaan, tetapi tidak memiliki bentuk fisik yang dapat diobservasi atau dilihat secara langsung. Contohnya ada hak cipta, merek dagang, dan hak waralaba. Gitu. Next. Nah, ini adalah contoh soalnya. Diketahui PT Tambang Batubara menginvestasikan 50 miliar rupiah. Kemudian dalam sebuah tambang batubara yang ditaksir akan menghasilkan 10 juta ton batubara dan tanpa nilai residu. Pada tahun pertama, tambang batubara telah menambang 800.000 ton batubara. Kemudian buatlah yang pertama adalah catatan jurnal untuk perolehan tambang batubara, dan yang kedua adalah hitunglah beban deflasi untuk tahun yang pertama. Next. Nah, jawabannya bagaimana menulis jurnalnya? Jurnal oleh perolehan tambang batubara pada tahun pertama yaitu tambang batubara pada debit, pada kas di kredit. Itu senilai masing-masing 50 miliar rupiah. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mencatat beban deflasi? Ini kita mencari tarif deflasi per unitnya dulu. Jadi 50 miliar tadi diketahui, kemudian dibagi estimasi penghasilan, estimasi batubara yang dihasilkan yaitu 10 juta ton. Jadinya per unitnya diketahui Rp5.000. Kemudian beban deflasi untuk tahun pertama itu adalah tarif deflasi per unit sejumlah 5.000 dikali 800.000 ton. Jadi hasilnya adalah 4 miliar. Kemudian dicatat dengan jurnal. Untuk mencatat beban deflasi adalah beban deflasi pada akumulasi deflasi senilai 4 miliar rupiah. Next. Untuk materi karakteristik aset tetap akan dibawakan oleh Saudari Rizna. Baik, Silakan terima Saudari kasih. Rizna. Suara saya kedengaran? Dengar. Beneran, Kak? Di karakteristik aset tetap dan cost of plan aset. Mungkin bisa di slide selanjutnya. Kita masuk di karakteristik aset tetap dan cost of plan aset menurut PSAK 16 terdiri dari yang pertama, aset dimiliki untuk digunakan dalam operasional dan bukan untuk dijual, atau sama dengan hanya aset yang digunakan dalam operasi normal bisnis diklasifikasikan sebagai aset tetap. Yang kedua, karakter aset memiliki masa umur manfaat yang panjang dan biasanya ditutupkan.
atau sama dengan aset tetap memiliki umur manfaat lebih dari 1 periode. Dan yang karakter ketiga, aset memiliki substansi fisik, yaitu aset tetap merupakan berwujud yang ditandai dengan keberadaan atau substansi. Selanjutnya, nah kita masuk di contoh soal. Adapun contoh soalnya itu, PT Latifa telah mendatangkan sebuah mesin cetak digital seharga 30 juta. Mesin tersebut di atas perkiraan akan berumur 5 tahun dengan nilai residu sebesar 5 juta. Dengan kapasitas produksi total cetakan mesin 1000 unit. Diketahui produksi aktual tahun pertama yaitu 250 unit. Produksi aktual 230.000 unit. Produksi aktual ketiga 210.000 unit. Dan di tahun keempat ada 170.000 unit. Tahun kelima ada 140.000 unit. Maka hitunglah besaran beban penyusutan per tahun. Kita lanjut di pembahasannya. Yang pertama ada tarif penyusutan. Tarif penyusutan itu sama dengan 100% dibagi unit per atau 5 tahun, sama dengan 20% per tahunnya. Yang kedua, beban penyusutan. Beban penyusutan ini sama dengan harga perolehan penyusutan dikali tarif penyusutan, yaitu 30 juta dikurang 55 juta dikali 20% sama dengan 25 juta dikali 20%. Hasilnya sama dengan 5 juta per tahun. Adapun tabelnya bisa dilihat di tahun pertama sampai tahun kelima, yaitu beban depresi tetap 5 juta, akumulasi depresi yang pertama 5 juta, di tahun kedua jadi 10 juta, tahun ketiga 15 juta, tahun keempat 20 juta, dan di tahun terakhir 25 juta. Nah, untuk nilai buku bisa dilihat dari tahun pertama sampai tahun kelima itu dari 25 juta, tahun kedua 20 juta, di tahun ketiga 15 juta, tahun keempat 10 juta, dan di tahun kelima 5 juta. Maka besar penyusutan dari pembelian mesin cetak PT Latifa sebesar 5 juta per tahun. Ini sama dengan hasil tabel dan perhitungan di atas. Demikian dari penjelasan karakteristik aset tetap. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Jeffrey. Silakan. Terima kasih. Untuk berikutnya, materi akan dibawakan oleh Saudari Suci terkait akuntansi dan depresiasi. Ya, terima kasih Mas Jeffrey untuk akuntansi untuk depresiasi. Next. Akuntansi depresiasi menurut PSAK merupakan alokasi jumlah suatu aktiva atau harta yang dapat diberikan sepanjang masa. Manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan Suaranya menghilang, Mbak Suci. Halo, Mbak Suci. Mbak Suci menghilang. Masih di mute Mbak Suci. Mungkin masalah jaringan.
Yuk, Mbak Suci. Mbak Suci, jangan saya Pak, mohon maaf. Oh, jaringannya bermasalah. Mungkin bisa di skip ke yang lain karena Mbak Suci menyampaikan melalui chat jaringannya Halo, bermasalah. Mbak Suci. Punten, ada suara grounding, kedengeran nggak yang lainnya? Sama. Clear, alhamdulillah. Jaringan Pak, mohon maaf tidak ada suara. Halo. Mana suaranya? Itu keluar suaranya, Mbak Suci. Siap. Mungkin bisa dilanjut dulu dengan Mbak Risna atau yang lainnya. Oke, Ya. ini Saya bantu menggantikan ya. aja, Pak. Oh ya, oke. Aja. Oh iya boleh. Mana nggak ada Silakan. suaranya Pak? Ada tuh, Ci. Akuntansi defriasi. Akuntansi defriasi menurut BSAK merupakan alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapat baik secara langsung maupun tidak langsung, dan salah satunya menggunakan metode depresiasi. Khusus adapun metode depresiasi khusus memiliki dua metode, antara lain pertama metode kelompok dan gabungan, di mana metode ini sering digunakan pada aktiva yang cukup homogen dan memiliki fungsi yang hampir sama. Sebuah truk dibeli oleh PT Bromo pada tanggal 1 Januari 1991. Harga beli sebesar 12 juta rupiah. Biaya perbaikan sebesar 1 juta rupiah. Taksiran nilai residu sebesar 1 juta rupiah. Taksiran masa manfaat adalah 5 tahun. Maka pertanyaannya, maka tentukanlah nilai depresiasinya. Jawabannya, biaya depresiasi sama dengan harga beli ditambah harga perbaikan dikurang nilai residu dibagi masa manfaat. Harga sebuah truk adalah 12 juta, nilai perbaikan 1 juta, dan nilai residu 1 juta dibagi masa manfaat 5 tahun. Sama dengan 13 juta dikurangi 1 juta dibagi 5 juta. Sama dengan 12 juta dibagi 5 juta, maka hasilnya adalah 2.400.000. Maka biaya depresiasinya adalah 2.400.000. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Ria. Oke, Saudara Ria, makasih Mas Jeffrey. Baik teman-teman, saya di sini akan menyampaikan materi mengenai capital and revenue expenditure. Baiknya Mas Jeffrey.
Baik, capital expenditure atau pengeluaran modal merupakan sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli, memperbaiki, atau merawat aset tetap, aset jangka panjang demi keberlangsungan bisnisnya. Kemudian, revenue expenditure atau pengeluaran pendapatan merupakan suatu pengeluaran yang terjadi selama aktivitas bisnis sehari-hari. Selanjutnya, berikut akan saya jelaskan beberapa jenis dan contoh. Pertama adalah capital expenditure atau pengeluaran modal meliputi yang pertama biaya pembelian aset, yang kedua biaya perbaikan mesin, yang ketiga biaya percobaan produksi, yang keempat biaya promotor, yang kelima biaya lisensi. Kemudian untuk jenis dan contoh revenue expenditure atau pengeluaran pendapatan meliputi yang pertama gaji dan upah, yang kedua pengangkut barang, yang ketiga sewa dan tarif pabrik atau gedung perkantoran, yang keempat bunga atas modal pinjaman, yang kelima pemeliharaan dan perawatan mesin, dan yang keenam adalah pajak dan beban hukum. Selanjutnya, nah berikut adalah salah satu contoh soal. Pada tanggal 2 Januari tahun 2002, PT Rizky Utama membeli tunai sebuah mesin dengan harga perolehan 50 juta. Kemudian, mesin tersebut ditaksir memiliki umur ekonomis tersisa 7 tahun dengan nilai residu atau nilai sisa sebesar 8 juta. Kemudian, pada tanggal 2 Januari tahun 2005, dikeluarkan biaya untuk perbaikan mesin tersebut dengan harga 3.450.000. Nah, pengeluaran ini ternyata menyebabkan umur ekonomis mesin bertambah 2 tahun dengan nilai residu tetap seperti sebelum mesin diperbaiki. Maka dari pertanyaan di atas kita diminta untuk pertama dibuat jurnal pembelian mesin, yang kedua dibuat jurnal penyesuaian pada akhir tahun 2002, dan kemudian yang ketiga adalah dibuat jurnal penyesuaian pada akhir tahun 2005. Selanjutnya, nah, berikut adalah jawabannya. Yang pertama adalah jurnal pembelian mesin itu Januari tanggal 2, mesin itu didebit sekitar 50 juta. Kemudian untuk kreditnya itu masuk ke akun kas sebesar 50 juta. Kemudian untuk yang kedua, perhitungan penyusunan tahun 2002 itu adalah yang pertama harga perolehan mesin sebesar 50 juta. Kemudian nilai residunya sebesar 8 juta, itu sebagai pengurang ya. Untuk selanjutnya nilai yang harus disusutkan senilai 42 juta. Kemudian untuk penyusutan per tahun itu sekitar 42 juta dibagi 7, di mana 7-nya itu adalah umur ekonomis ya 7 tahun dan hasilnya adalah 6 juta. Kemudian untuk jurnal penyesuaian tahun 2002 diperoleh Desember tanggal 31 itu, di mana debit itu merupakan beban penyusutan mesin sebesar 6 juta. Kemudian untuk kreditnya adalah akumulasi penyusutan mesin sebesar 6 juta. Kemudian untuk yang ketiga, perhitungan nilai penyusutan tahun 2005 adalah yang pertama itu harga perolehan mesin itu sebesar 15 juta. Kemudian akumulasi penyusutan sampai akhir tahun 2004 itu sebesar 18 juta. Kemudian untuk biaya perbaikan tahun 2005 itu sebesar 3.450.000 sebagai pengurang. Kemudian nilai penyusutan mesin setelah perbaikan itu sebesar 14.550.000 sebagai pengurangan. Kemudian nilai buku mesin saat perbaikan itu sebesar 35.450.000. Di mana untuk 34.450.000 itu tersebut adalah hasil dari pengurangan penambahan harga perolehan mesin akumulasi penyusutan sampai tahun 2004, akhir tahun 2004, kemudian dikurangkan biaya perbaikan tahun 2005, kemudian nilai penyusutan mesin setelah perbaikan. Selanjutnya untuk nilai residu sendiri mesinnya adalah 8 juta sebagai pengurangan, kemudian besar penyusutan setelah perbaikannya senilai 27.450.000 rupiah.
di mana penyusutan per tahun, jurnal penyesuaian akhir tahun 2005 diperoleh tanggal 31 Desember. Di debit itu beban penyusunan mesin 4.575.000, kemudian yang kreditnya adalah akumulasi penyusunan mesin sebesar 4.575.000. Oke, sekian itu presentasi dari saya mengenai revenue. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk Bung Rian. Terima kasih banyak Pak Abdurrahman MAK yang sudah memberikan kami tim 2 pengantar akuntansi 2 dalam mempresentasikan terkait pembahasan topik aset tetap berwujud, sumber daya dan aset tetap tak berwujud, karakteristik aset tetap, cost of plan asset, akuntansi untuk depresiasi dan capital revenue expenditure. Untuk itu kami memberikan kepada teman-teman yang ingin bertanya ruang pertanyaan untuk bisa kita berdiskusi terkait materi yang sudah dibahas tadi. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan, silakan mengajukan pertanyaan. Silakan yang mau menyampaikan atau punya gambaran lain tentang materi yang disampaikan juga nggak apa-apa, nggak harus selalu pertanyaan atau kasus ya. Silakan, biar makin menarik. Ini kaitan dengan aset ini sebenarnya banyak sekali hal-hal yang memang perlu kita diskusikan, karena memang ini yang pasti bersentuhan dengan aktivitas baik itu kegiatan perusahaan, kemudian belanja daerah dan lain sebagainya, itu pasti dengan berkaitan erat dengan aset. Silakan, ada yang mau bertanya barangkali? Halo Pak, selamat sore. Sore, silakan. Mbak siapa? Widya Pak. Widya. Ini ya terkait aset perusahaan nih Pak. Izin bertanya. Kebetulan ada satu aset, itu pembeliannya di bulan Juli. Harganya 2.800.000 dengan itunya apa sih? 4 tahun ya itu kalau nggak salah. Masa manfaat. Halo? Masa manfaat. Kedengaran nggak ya? Kedengaran. Ya masa manfaatnya kan 4 tahun. Nah di bulan November kemarin si aset ini tuh tidak bisa digunakan Pak karena rusak. Terus di bulan April ini ada perbaikan aset tersebut. Itu nanti penyusutannya gimana ya Pak? Cara pembukuannya gitu. Oke, bagus nih pertanyaannya. Ya, pertanyaannya itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Gimana Mas Jepri, mau langsung ditanggapi atau ditampung dulu? Mas Jepri masih di mute tadi. Pak. Gimana, mau langsung ditanggapin dulu, apa? Pak. Oh iya, dulu, Pak. tampung Jadi dulu. pertanyaan tadi terkait aset yang masih dalam perbaikan ya Pak ya? Iya, masih dalam masa umur manfaat, tapi dia mengalami kerusakan lalu diperbaikan. Bagaimana penyesuaiannya? Nah. Oh siap. Oke, selanjutnya dulu, barangkali. Ada lagi? Saya Pak. Oh iya, silakan Mas Anas. Kalau kan untuk tanah kan termasuk aset tetap tapi tidak disesuaikan atau didepresiasi. Itu untuk khusus untuk tanah, apakah ada perlakuan khusus untuk penyesuaian tahunan atau gimana, atau disesuaikan dengan dengan harga pasarnya atau NJOP, dibiarkan dari harga perolehannya aja gitu Pak. Terima kasih. Ya. Mungkin itu aja. Oke, makasih. Sana. Satu lagi barangkali.
Ada di sini, Pak. Ya, Mas Ibranus. Iya. Ini untuk aset berwujud ini, Pak. Ini kan pencatatan aset berwujud ini berdasarkan untuk kartu inventaris barangnya. Jadi di kartu inventaris barang ini sudah dialokasikan, dikumpulkan masing-masing mengenai asetnya. Misalnya untuk peralatan dan mesin, kemudian gedung dan bangunan, kemudian jalan irigasi dan jaringan, kemudian aset tetap lainnya. Apakah untuk masa manfaat aset ini sudah ditetapkan untuk standar nasional atau ditetapkan oleh masing-masing badan usaha? Demikian, Pak. Ya, masa manfaat apakah ditentukan masing-masing perusahaan atau memang ada ketentuan khususnya? Oke, Iya, Pak. silakan kelompok atau tim 2. Ya, kita diskusi. Nanti kalau memang itu bisa dibantu yang lain. Ya, izin Pak, mungkin saya jawab yang punya nomor 2 dulu ya Pak, yang saya agak Boleh, paham. silakan. Mungkin nomor 1 dan nomor 3 nanti mohon teman-teman dari tim 2 untuk bantu mencari jawabannya. Kalau tidak, nanti mungkin mohon izin kepada teman-teman dan dosen kami bahwa mungkin pertanyaan ini akan kami rangkum dan akan kami edarkan dalam bentuk PDF untuk ketika kami tidak mendapatkan jawabannya. Supaya kami mencari jawabannya dulu, kami akan serahkan lagi. Mohon izin, ini terkait pertanyaan dari Bung Anas tadi ya, terkait tanah ya, terkait aset tetap berwujud. Nah, kalau saya menjawab terkait pemahaman saya, pengalaman saya terkait aset tanah, Pak, saya pernah mengikuti tentang proses likuidator atau likuidasi dan juga proses kurator dan pengurus di pengadilan niaga terkait menghitung dari aset tanah. Kebetulan saya salah satu kurator dari Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia. Nah, biasanya dalam proses penetapan harga tanah dan aset tanah, biasanya dalam ada perusahaan-perusahaan yang dipilotkan dan juga perusahaan yang dilikuidasi atau ditutup. Pengalaman kami, Pak, harga tanah itu kami biasanya memberikan kepada appraisal atau tenaga ahli yang dimana mereka menghitung harga tanah itu berdasarkan harga NJOB dan juga harga pasar, Pak, sehingga nilai dari aset yang dimiliki dari harga tanah itu di lapangan bisa ditetapkan. Nah, kalau itu yang saya tahu, mungkin kalau kurang mohon izin, sepengetahuan saya seperti itu, nanti saya akan cari keterangan-keterangan yang mendukung terkait tanah tadi. Itu yang mungkin bisa saya terangkan sedikit, Pak. Ya, terima kasih Bang Jepri. Ya, memang dasarnya kalau tanah itu kan NJOP ya. Memang kita salah satu aset yang memang saat ini yang nggak ada nilai penyusutannya ya tanah memang. Itu takarannya kan memang NJOP. Itu ya kurang lebih sampai yang disampaikan Mas Jepri itu kan memang berdasarkan pengalaman yang memang Mas Jepri ini pernah melewati, sehingga ya kita bisa simpulkan bahwasanya aset tanah ini memang penyusutannya hampir nggak ada gitu, kecuali memang ada unsur-unsur tertentu seperti tempat-tempat yang memang sudah ada bencana seperti daerah Sidoarjo, lumpur yang terimbas oleh lumpur lapindo itu mungkin mengalami penyusutan yang memang bahkan nilainya juga akan hilang gitu. Oke, yang lainnya untuk pertanyaan selanjutnya untuk tim 2. Pertanyaan dari Mbak Widya. Pembelian di bulan Juli, tapi ini masih ada masa manfaatnya, tapi barang tersebut mengalami kerusakan. Bagaimana proses penyesuaiannya? Yang lain bisa dibantu? Tadi ada Mas Rian, kemudian ada Mbak Dinka atau Mbak Suci.
Silakan. Atau yang lainnya? Kalau penyusutan itu kan dihitungnya pada saat barang tersebut pada akhir periode, barang tersebut disesuaikan. Nah, jadi untuk menghitung penyusutannya itu pada saat barang tersebut sampai akhir periode. Jadi bukan dihitung secara keseluruhan masa manfaatnya. Nanti tinggal dikurang aja berapa bulan yang digunakan. Nah, kendala dia rusak, nah, atau tadi yang disampaikan, dia belum habis masa manfaatnya, tetapi barangnya sudah mengalami rusak atau kerusakan. Kemudian melalui proses perbaikan. Nah, nanti ada masuk dalam biaya biaya reparasi atau perbaikan, ya. Itu. Jadi memang kalau barang masa manfaatnya belum selesai, lantas rusak, nah itu juga bisa disusutkan dari penggunaannya saja. Atau yang lainnya? Dari kelompok yang lain juga nggak apa-apa memberikan gambaran. Pak, ini saya mau coba jawab tapi nggak tahu salah atau benar. Ya, Mungkin nanti tolong silakan. dikoreksi. Jadi ketika ada kerusakan aset di tengah, maksudnya masih dalam masa manfaat, itu berarti nanti dihitung penyusutannya dari bulan apa sampai bulan apa. Nah itu kan tadi berarti dari Juli ya, Juli, Agustus, September, Oktober, November, hanya 4 bulan. Terus masa manfaatnya itu berarti per 48 ya Pak, atau per 12 Pak itu Pak? Periodenya. Nah, Iya. periode manfaatnya. Oh, berarti per 48 ya Pak ya? Berarti lalu dikalikan kerusakannya, nanti jurnalnya depresiasi pada debit, depresiasi di debit pada akumulasi depresiasi pada kredit gitu. Berpendapat, Pak. Ya, silakan Mas Anas. Kalau setahu saya, kalau biaya perbaikan itu tidak diikutkan ke apa namanya, ke beban penyusutan gitu. Nanti masuknya di laporan laba rugi. Betul, nanti pada saat pelaporan. Biaya lain-lain. Kalau seandainya itu kalau nggak salah itu termasuk revenue expenditure, kan tadi ada capital expenditure dan revenue expenditure. Kalau capital expenditure itu kayak menambah value added-nya ke aset tetap. Contohnya mobil itu digunakan sebagai apa ya, sebagai taksi deh. Sebagai taksi itu seandainya ditambahkan apa namanya, yang menghitung tarif itu, nanti biaya itu akan ditambahkan ke biaya perolehan gitu. Jadi kalau seandainya menambah value added aset tetapnya itu ikut disusutkan, kalau biaya perbaikan itu nanti pelaporannya ke beban lain-lain, laporan di laba ruginya di beban lain-lain gitu, Pak. Mungkin. Ya. Cukup jelas itu yang disampaikan Mas Anas itu. Memang kalau biaya perbaikannya itu nanti hanya akan muncul pada saat pelaporan. Tapi di penyesuaian memang tidak diikutkan. Tapi kalau bagaimana ini Pak? Kalau ini rusak total dia. Gimana Mas siapa ya? Mas Ibranus?
Iya, misalnya kalau rusak total nggak bisa dipakai lagi, misalnya pembelian komputer komputer PC, maka kan biasanya komputer PC ini masa manfaatnya sekitar 5 tahun. Misalnya dibeli hanya 2 tahun dan dia pergunakannya tidak bisa lagi digunakan, istilahnya rusak total. Jadi bagaimana untuk mengelompokkannya? Apakah dia dilaporkan di aset tetap atau dilaporkan di bagaimana? Atau dilakukan langsung penghapusan begitu? Ya. Pada saat barang itu masih dalam masa manfaat, ternyata mengalami kerusakan total yang mungkin tidak bisa digunakan lagi ya, Mas Ibranus ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Tuh. Gimana? Ada yang menanggapi? Ini Mbak Suci Saya sudah. Pak izin jawab. Oh iya, silakan. Siapa nih, Mbak Risna ya? Ya, tadi kan ada aset yang pada masa manfaatnya mengalami kerusakan total. Ya. Untuk itu dalam pelaporannya masuk aset revenue expenditure, yaitu pengeluaran pendapatan yang dipakai habis atau tidak memiliki nilai aset lagi. Ya. Jadi yang untuk di pelaporannya itu masuk di laporan revenue expenditure atau pengeluaran pendapatan. Oh, Mas Ibranus berdasarkan pengalaman, barangkali pengalaman menangani langsung. Kalau pengalaman, kalau pernah kami menangani ini Pak. Halo. Iya. Jelas, Pak. Suaranya terputus Mas Ibranus. Jelas, Pak. Halo. Ya, halo. Menanggapi, Pak. Nah, pernah kami menangani aset dari tahun 2017 kemarin sampai 2019. Ini pelaporan aset, tapi pelaporannya aset pemerintah. Jadi yang saya ragukan ini apakah sama dengan aset pemerintah atau dengan badan usaha ini. Untuk aset yang rusak, aset yang masih aktif masa pemakaiannya, tetapi rusak total, kami melaporkan di aset lain-lain. Jadi untuk berikutnya nanti kami mengajukan kepada instansi atas yang menangani itu untuk melakukan penghapusan. Jadi kami tidak melaporkan langsung nilai sisanya karena sudah dia total rusak. Jadi yang kami laporkan, kami klasifikasikan dia ke aset lain-lain. Jadi setelah awal tahun berikutnya nanti kami mengajukan kepada pihak atas untuk melakukan penghapusan barang tersebut. Demikian, Pak. Iya. Mas Eko, silahkan mau menanggapi. Ya, menanggapi aja, Pak. Ya. Kalau pengalaman sih belum ya, karena saya belum pernah juga di KRT, bagian rumah tangga atau umum. Saya lebih banyak di teknis di ketentuan aturan sama ini. Tapi kalau saya pelajari ketentuannya itu pertama diklasifikasikan sebagai barang yang rusak berat misalnya. Terus yang kedua kemudian dia tidak ditampilkan lagi di neraca karena sudah kategorinya sudah rusak. Terus yang ketiga nanti dicatat dalam catatan laporan keuangan bahwa barang tersebut adalah rusak sampai periode tahun tersebut, yaitu 31 Desember tersebut. Saya kira itu, Pak. Iya. Ya, mungkin perlakuannya ya, mungkin perlakuan untuk di instansi pemerintah dengan badan usaha sedikit berbeda untuk penilaian aset yang memang sudah habis masa manfaatnya atau yang memang sudah benar-benar rusak itu tadi. Sedikit berbeda saja. Tapi saya juga penasaran nih, Mas Ibranus ini kan tadi bilang dari 2017 itu menangani aset pemerintah inilah. Kalau sepemahaman saya juga, kalau masa manfaat itu di aset itu sudah habis, maka dicatat habis masa manfaatnya.
Tapi di instansi pemerintah, ya pemahaman saya ya karena saya nggak bergerak di bidang itu, apa iya semua aset pemerintah itu ketika habis masa manfaat itu memang sudah nggak bermanfaat lagi gitu? Gimana itu Mas Ibranus? Tapi nilainya tidak ada lagi. Jadi misalnya aset ini contohnya 5 tahun sudah dipakai selama 5 tahun, tapi masih bagus, tetap dicatat dia, tetapi nilai sisa manfaatnya tidak ada lagi, nilai uangnya. Jadi kemungkinan nanti kalau ada instansi untuk melakukan pelelangan, jadi yang sudah sampai yang 5 tahun itu dilakukan pelelangan, Pak. Mungkin. Ya, itu yang umumnya di instansi pemerintah seperti itu yang saya juga pahami itu. Karena ya seperti kendaraan umpamanya. Ya, kendaraan dinas. Karena ketika sudah selesai nggak dipakai lagi, nah itu padahal sebenarnya ya secara perawatan dia masih bagus. Nah, kalau ukuran itu masih bagus lah digunakan. Tapi memang dicatatnya habis ya. Ya, terima kasih Mas Ibranus. Ini nambah pengetahuan saya juga. Untuk di instansi pemerintah itu memang sedikit ya unik menurut saya. Kalau khususnya Indonesia ya. Langsung dilelang. Iya, langsung dilelang. Oke. Nih siapa nih Suci? Selamat berbuka puasa. Wah, udah berbuka puasa nih. Sini masih di ujung kering-keringnya kalau Jakarta ini. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini pertanyaannya Mas Ibranus ini. Ketika kartu investasi apa tadi yang ketiga? Mas Jepri mana nih? Mas Jepri ada 2 nih. Izin Pak. Ya. Ini transit. Ya, terkait pertanyaan dari Pak Liberanus, mungkin ini terkait aset standar. Apakah ada standar secara nasional atau ada ketentuan dari perusahaan terkait aset tetap berwujud tersebut? Nah, ini mungkin nanti saya dalami, Pak. Karena memang latar belakang saya ini teknik dan juga hukum. Cuman terkait aset-aset gini nih, saya belum banyak baca buku, Pak. Tapi mungkin saya cuma berbicara terkait pengalaman dulu. Yeah. Jadi saya pernah mendapat sebuah perkara terkait sebuah hak guna pakai yang sudah selesai oleh pemerintah, memiliki bangunan, cuma bangunannya itu sudah tidak dihuni lagi. Dan sertifikat daripada kepemilikannya ini bukan kepemilikan hak milik, namun hak pakai yang sesuai dengan perundang-undangan agraria itu hanya berlaku selama 20 tahun. Ketika tidak diperpanjang, maka aset itu bisa dinyatakan sudah tidak terdata lagi. Harusnya demikian. Namun suatu ketika ada klien saya yang secara turun-temurun menguasai aset tersebut, mencoba melakukan pendaftaran atas tanah dan bangunan dari aset tersebut. Setelah diproses oleh Badan Pertanahan, namun dari pemerintahan ketika kita menyurat, di dalam pemerintahan itu sendiri aset itu sudah tidak terdaftar. Namun ketika di Badan Pertanahan dibuka peta induk yang lama, diperlukan sebuah surat dari pemerintah untuk bagaimana klien saya bisa memiliki daripada aset itu. Nah, ini tentu seperti tadi pertanyaan dari Pak Liberianus terkait aset ya. Saya juga mengalaminya, Pak. Jadi ada aset-aset yang sudah terbengkalai oleh pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi yang sudah tidak terdata lagi di aset. Mungkin dari, kalau kami, kebetulan saya di Papua, di Jayapura ya, dari masa integrasi ketika Belanda ke Indonesia dari tahun 69, banyak aset-aset yang memang dikuasai oleh masyarakat.
Namun aset-aset tersebut terkait bangunan-bangunan Belanda, bangunan-bangunan sisa-sisa Perang Dunia Kedua, yang dimana ketika integrasi Papua ke Indonesia itu tercatatkan. Namun sertifikatnya udah pada tidak berlaku lagi. Hak guna bangunan, hak guna pakai sudah tidak berlaku. Nah, ini menjadi sebuah masalah di lapangan. Karena aset itu kepemilikannya tidak diketahui secara pasti siapa yang memiliki hak. Karena sesuai aturan perundang-undangan, jika seseorang menguasai sesuatu tanah atau bangunan, selama berapa tahun itu ada aturannya, itu bisa didaftarkan menjadi hak milik. Namun kenyataannya tidak bisa dimiliki karena Pemda sudah tidak punya aset juga karena sudah tidak terdaftar, tetapi dari pemerintah juga tidak memutihkan atau tidak menyerahkan. Sehingga di BPN juga ada terdata, cuman sudah berakhir, namun harus ada surat yang melepaskan aset itu untuk dimiliki oleh masyarakat. Nah, itu pengalaman saya, Pak, terkait aset-aset dari pemerintah yang banyak bermasalah di wilayah Papua. Wah, itu cakep itu. Apa namanya yang pernah dialami Mas Jepri itu. Kalau di data kemudian dilakukan penelitian itu menarik. Kayaknya belum tersentuh itu kan di bagian penelitian tentang aset-aset warisan yang memang apakah bisa diakui kembali atau enggak gitu. Itu kan menarik itu buat bahan penelitian Mas Jepri. Iya, kalau di Jakarta ini hampir nggak ada ini bangunan yang udah nggak diakuin. Semuanya udah ada yang punya. Nah, bahkan pinggiran kali itu udah ada yang punya semua itu. Bahkan di atas kali itu bikin bangunan itu bisa ada suratnya loh, luar biasa. Itu padahal secara peta itu kali itu kan hijau peta hijau itu tidak untuk dimiliki, tapi ada bangunannya loh di atasnya. Itu luar biasa. Nah, itu menarik untuk dilakukan penelitian itu Mas Jepri. Mudah-mudahan berkesempatan nanti Mas Jepri bisa kita melakukan penelitian. Siap. Kalian saya jalan-jalan ke Papua. Siap, Pak. Lahan banyak, Pak. Wah, bisa ini bangun kampus di sini. Wah, luar biasa kalau di Papua. Baru dengar ceritanya saya. Memang banyak. Saya belum sampai sana. Mudah-mudahan ini Mas Jepri jadi jembatan saya sampai sana. Siap. Oke. Gimana Mas Ibranus? Nih berdasarkan pengalaman Mas Jepri ini, memang ya itulah realita yang kita hadapi saat ini gitu. Iya, Pak. Yang lain barangkali mau sharing berdasarkan pengalamannya atau keilmuan yang pernah memang ditemukan. Nih, secara keilmuan saya sampaikan di awal. Secara keilmuan itu didapat bukan hanya dari saya, bisa dari teman-teman yang lain, karena secara pengalaman seperti Mas Jepri, Mas Ibranus, saya secara pengalaman yakin lebih banyak daripada saya gitu. Karena memang menangani langsung gitu. Tapi walaupun secara penilaian saya yang memberikan penilaian untuk UTS, UAS, tapi secara keilmuan inilah yang paling penting. Secara keilmuan ini yang harus kita serap dari teman-teman yang memang secara pengalaman sudah membidangi hal-hal tersebut. Gitu. Oke. Yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya mungkin sharing aja Pak terkait dengan iya, silakan. Masalah pengalaman di tempat kerja ini kan yayasan ya, Sekolah Islam Terpadu. Nah, ya. Di SMP-nya itu jadi ada setiap siswa baru ada one student, one laptop yang bisa digunakan selama siswa menjalani istilahnya pembelajaran lah di sekolah tersebut. Ya. Jadi disusutkan hanya 3 tahun karena memang SMP kan hanya 3 tahun. Iya, betul. Pas anaknya ini lulus karena memang fasilitas, nah itu barang-barang itu dilelang. Kalau ada yang rusak dimaksimalkan, kemudian dilelang kembali kepada
pegawai yang membutuhkan atau umum gitu. Jadi memang bukan kepada siswanya. Tidak, Pak. Itu karena memang bagian dari perjanjian itu memang digunakan hanya selama menjalani pelajaran di sekolah gitu, Pak. Tapi jadi pengadaannya itu utuh sepenuhnya dari student atau gimana itu? Dari istilahnya udah include lah, include dari biaya awal ya. Betul. Jadi memang pada saat awal itu memang beli baru lah intinya, bukan bekas juga, karena memang setelah habis 3 tahun itu dilelang ke yang memang membutuhkan gitu, dan banyak juga pegawai-pegawai yang memang butuh ya, sekitar ada di sana kan ada 200 orangan lah pegawai. Jadi memang bukan hanya di instansi pemerintah ya yang setelah habis guna itu istilahnya masa selesai nilai bukunya habis itu langsung dilelang, tapi kami di swasta pun demikian gitu kan. Iya, swasta terutama di di tempat saya lah kerja ini. Iya, betul. Aja sih lebih ke situ sharingnya. Terima kasih. Nah, ini hal yang memang sederhana ya. Kalau saya berpikirnya karena itu dari student, saya pikir kembali ke student hasil lelangnya gitu. Ternyata enggak kan? Ya ini kan masing-masing kadang masing-masing instansi, masing-masing badan usaha punya cara sendiri untuk menilai aset yang memang masa manfaatnya habis gitu. Ya, tapi terkecuali pemerintah kan memang dia kan sudah ada ketentuannya, memang nggak bisa asal semaunya sendiri yang pengelola gitu. Tapi kalau bentuknya yayasan, badan usaha, mungkin bisa saja berbeda. Tetap acuannya pada PSAK sih memang. Oke. Ada lagi? Udah 1 jam lebih ini kita. Mantap ini diskusinya. Mas Ibranus, di mana tugasnya? Lupa saya. Masih di mute nih. Boleh menambahkan soal standar masa manfaatnya, apakah ditentukan perusahaan atau ada standar nasional? Itu yang pernah saya ketahui, yang pernah saya baca itu kayaknya kalau menetapkan masa manfaat itu tergantung dari internal perusahaan atau badan usahanya. Tapi kayak di pajak atau kalau di pajak itu ada maksudnya ada ketentuan gitu gimana cara menyusutkan aset tetapnya gitu. Mungkin maksudnya secara general itu dari perusahaannya, tapi dari instansi pemerintah kayak pajak dan lain-lain itu ada sedikit menyinggung gitu mungkin. Ya, betul sekali itu. Karena memang kalau kaitannya pajak ya, karena itu kan diaudit. Kalau pajak kita nggak bisa bikin aturan sendiri gitu. Ya paling kita menekan harga perolehan gitu. Kalau pajak itu kan ya kategorinya kan memang sudah ada ketentuannya gitu, kaitan dengan instansi pemerintah. Benar sekali Mas Anas ini, kalau menilai asetnya itu sendiri ya kembali ke badan usaha masing-masing. Tapi kalau kaitannya dengan pajak memang harus mengikuti ketentuan yang memang ada di aturan perpajakan seperti itu. Oke, kita izin Mas Pak dosen dan kawan-kawan, silakan. Mungkin saya bisa sedikit presentasi terkait, ada bukti juga di meja saya. Sesuai dengan pertanyaan dari Pak Liberianus Halawa. Nah, ini kebetulan saya baru ingat, di kantor saya kemarin kami baru akuisisi aset dari sebuah koperasi PLN. Wah, cakep nih. Ini ada koperasi PLN area Jayapura. Kebetulan kami baru eksekusi berapa kendaraan milik dari koperasi PLN. Ini namanya juga masih atas nama koperasi. Dan ada kirnya juga. Singkat cerita, ini pengalaman ya. Jadi saya berapa waktu lalu dihubungi teman-teman, koperasi PLN melepas berapa aset mereka. Ada beberapa
kendaraan truk dan juga mobil box. Nah, singkat cerita, koperasi PLN ini berdiri di luar daripada perusahaan negara. Jadi mereka ini bukan anak perusahaan. Di Papua mereka membentuk koperasi untuk di mana menghimpun karyawan-karyawan yang baik dia kontraktor PLN maupun di luar PLN atau di dalam PLN untuk berhimpun di dalam wadah koperasi ini. Sehingga metode penjualan aset yang sudah tidak digunakan itu dilaksanakan secara terbuka, diumumkan. Jadi para calon konsumen yang tertarik, kami ke sana dan langsung melakukan tawar-menawar. Nah, itu berbeda sekali kalau diadakan oleh instansi pemerintah. Kebetulan saya juga bergabung di ada balai lelang, di mana kalau balai lelang itu kita bisa mengetahui aset-aset milik pemerintah yang dilelang di balai lelang, Pak. Dan saya sering mengikuti contoh ada harga tanah yang dilelang oleh KPKNL. Nah, proseduralnya juga karena harus taruh uang deposit ke rekening tertentu. Dan jika penawaran kita di ACC, maka nanti unit aset tersebut bisa kita miliki. Nah, itu kalau yang setahu saya aset-aset milik negara atau badan usaha milik negara atau instansi yang terdaftar asetnya itu milik negara. Tapi kalau yang tadi saya tunjukkan itu terkait adanya badan usaha yang di luar daripada badan usaha milik negara, yang mungkin asetnya mudah diakuisisi atau bisa kita miliki. Mungkin demikian yang bisa saya jelasin, Pak, sedikit memberikan pengalaman. Kalau koperasi itu bukannya terdaftar ya, Mas Jeffrey ya, tapi tetap tidak dikategorikan apa ya, terdaftar di pemerintah ya? Kalau saya tahu, Pak, yang namanya badan usaha itu satu ada perseroan. Perseroan itu bentuknya umum ya, Pak ya. Ada UD, ada firma, ada CV, ada PT. Namun itu dalam bentuk komersil, Pak. Jadi menghasilkan hasil. Tapi kalau non komersil, mungkin sebutannya itu aja hanya koperasi. Perkumpulan, yayasan, dan koperasi. Nah, koperasi sekarang ini mempunyai 5 bidang pelayanan, Pak. Ada keagamaan, ada sosial, ada pendidikan, dan lain-lain. Namun yang saya lihat justru koperasi di Indonesia ini sangat komersil, Pak. Karena ada koperasi simpan pinjam dan lain-lain, Pak. Yang saya lihat di Papua, yang saya tahu koperasi itu cukup berkembang karena ada koperasi mendirikan perumahan BTN, ada koperasi dari aparat ya, dari Tentara Nasional. Kartika Chandra itu punya sekolah, punya lain-lain. Ada yayasan punya perguruan tinggi. Nah, jadi saya lihat aturan negara kita ini yang non profit namun punya penghasilan besar, Pak. Iya. Seperti itu. Yang saya tahu, Pak. Oke. Nah, ini pengetahuannya karena profesi ya. Secara pengetahuan dan pengalaman Mas Jeffrey sudah melewati gitu. Jadi memang ya seperti tadi disampaikan, koperasi di Indonesia ini justru hasilnya bisa lebih besar daripada badan usaha gitu. Dia bisa mendirikan perumahan dan lain sebagainya, punya yayasan, punya sekolah, dan banyak lah gitu. Tapi memang betul saya di Cijantung ini di Jakarta itu punya koperasi, punya Kopassus itu hampir setiap unit itu koperasinya ada sendiri-sendiri, gitu, masing-masing gitu. Dan itu semua ya menjanjikan gitu. Nah itulah mungkin sistem yang memang belum
terarah bahwa sistem koperasi yang kalau saya suka nyebutinnya, yaitu koperasi hanya mewadah sebutan masyarakat, itu belum tentu sama dengan tafsiran yang ditentukan oleh pemerintah gitu. Kalau saya suka nyebutin itu koperasi yang hanya wadah gitu. Itu. Mungkin itu. Ada lagi? Oh ya, silakan. Sharing tentang koperasi, Pak. Ya. Ya intinya sih kalau secara aturan ditiadakan koperasi itu tidak boleh memungut keuntungan, mengambil keuntungan. Sedangkan di koperasi sendiri ini kan terbentuk dari hasil simpanan pokok wajib dari anggota ya, di mana para anggota ini pun akan istilahnya pasti menginginkan adanya sisa hasil usaha yang diperoleh. Ya. Di mana dari situlah bagaimana cara mengelola dari Simpokwa ini gitu. Kalau tidak digunakan untuk terkait dengan kegiatan komersil, tidak akan menghasilkan namanya sisa hasil usaha. Iya. Karena memang makanya di sini memang secara aturan mungkin di awal itu secara undang-undang istilahnya sesuai dengan istilahnya sosial lah. Tapi kesininya itu banyak lagi mulai sekarang, banyak lagi. Dulu ada namanya koperasi pegawai, sekarang ada serba usaha. Sekarang tidak ada lagi namanya serba usaha, dipisah lagi, khusus simpan pinjam, khusus simpan pinjam. Iya. Jadi karena memang saya dulu malah mengalami di koperasi Karya Mitra Sejahtera itu di Wika Wijaya Karya. Dia punya koperasi karyawan, ada koperasi karyawan dan ada koperasi Karya Mitra Sejahtera ini. Jadi ini khusus menangani mengenai jual beli. Kalau di sana pegawainya mendapatkan istilahnya saham ya, sejumlah saham. Kalau sudah sekian tahun akan mendapatkan sejumlah saham. Dari dia mendapatkan sejumlah saham tersebut, fasilitas misalnya dulu dia beli 1.500, dia jika ingin menjualkan melalui koperasi ini, jadi wadah di BEJ, di Bursa Efek. Karena tidak bisa saham ini dijual secara perorangan. Jadi koperasi ini menampung seluruh saham yang pun dimiliki oleh karyawan dari Wika ini, Wijaya Karya, untuk dijualkan. Itu bisa 100%. Dari mana dia mendapatkan penghasilan koperasi ini? Dari sisa dari selisih penjualan. Itu bisa miliaran nilainya. Bahkan pernah dalam satu rapat anggota tahunan itu, ketuanya, pengurusnya itu bisa mendapatkan SHU itu, kan ada namanya SHU untuk pengurus tersendiri ya Pak, di luar dari anggota. Itu bisa dapat 100 juta. Itu. Sampai 100 juta selama setahun. Jadi dari sini memang wadah yang memang yang istilahnya aman, kalau boleh dibilang ya koperasi menghimpunnya gitu. Iya. Nah, itu juga alasan. Nah, ini mengingatkan juga nih. Kenapa koperasi itu akhirnya hasil dari kemarin HTC itu kan dibentuklah koperasi mahasiswa. Nah, yang untuk saat ini diketuai Pak siapa itu kalau nggak salah, Pak Selamat Abdul Aziz kalau nggak salah itu. Nah, ini nanti bisa teman-teman bisa sama-sama bergabung untuk mengembangkan itu koperasi mahasiswa. Ya, untuk tahap awal ya memang ya harus ada peran serta teman-teman mahasiswa gitu, karena sebutannya kalau Pak Wakil Rektor kemarin menyebutkan ini koperasi khusus mahasiswa gitu. Jadi dikelola oleh mahasiswa, nanti pun akan kembali untuk mahasiswa gitu. Ya, sistemnya seperti apa nanti pengembangannya ya kita ikuti dulu perkembangannya gitu. Seperti sama-sama kita kembangkan. Kalau koperasi ini karena Pak Wakil Rektor kita juga mudah melihat peluang itu. Gitu. Makanya dia menyarankan untuk segera dibentuk momentum HTC kemarin, langsung dibentuk untuk koperasi mahasiswa. Oke, menarik nih, udah 1 jam lebih nih kita diskusi. Mudah-mudahan ini nambah pengetahuan kita, manfaat tentunya keilmuannya untuk kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita dapat serap dan kita dapat kembangkan di dalam kegiatan kehidupan kita. Cukup? Ada lagi?
Kalau boleh bertanya Pak, apakah Boleh. koperasi itu bisa pindah badan pindah badan hukum? Contohnya kalau saya tahu kan Bank BRI itu kan sebelumnya, kalau menurut sejarah sebelumnya kan bentuknya pas awal berdiri kan koperasi kayaknya. Kalau Bank BRI. Apakah koperasi itu kalau sudah berkembang boleh pindah badan hukum, contohnya dari koperasi ke PT gitu atau yang lainnya? Nah, ini kalau badan hukum Mas Jeffrey nih Izin menjawab. Ya, silakan Mas Jeffrey. Ya. Mohon izin teman-teman. Terkait perundang-undangan, semua mempunyai ruang lingkup masing-masing. Jadi segmen pasarnya tentang peraturan perundang-undangan koperasi ada, nanti saya cari undang-undang terkait koperasi itu sendiri. Undang-undang badan usaha atau PT persoalan terbatas itu sendiri juga. Jadi kalau terkait contoh ya, saya kasih contoh yang bisa kita lakukan. Contoh kita mempunyai firma atau kita mempunyai CV. Yang bisa kita lakukan adalah kita mengupgrade pengalamannya menjadi perseroan terbatas. Tapi kalau koperasi pindah ke PT itu jelas tidak bisa. Karena koperasi sendiri dengan PT mempunyai sistem yang berbeda. PT itu ada komisaris selaku pemegang saham dan direktur selaku pengurus. Kalau kita koperasi itu mirip seperti yayasan. Ada pembina selaku pendiri, ada pengurus selaku ketua, sekretaris, bendahara, dan ada pengawas. Nah, tentu ruang lingkup dan maknanya berbeda. Sehingga yang saya pahami, yang harus kita lakukan solusinya, kita mendirikan badan usaha perseroan terbatas dengan menggunakan nama yang sama. Sehingga nanti profilnya kita, sejarahnya, kita menggambarkan bahwa dahulunya terbentuk organisasi kita ini dari koperasi, sehingga kita membentuk perseroan terbatas dengan nama yang sama. Nah, itu bisa. Tapi kalau dari koperasi berubah menjadi perseroan terbatas, itu tidak bisa. Mungkin demikian, Pak Anas, yang bisa saya jelasin. Ya, terima kasih Pak Jeffrey. Soalnya kan banyak, soalnya yang saya tahu itu yang dari koperasi menjadi PT itu banyak. Contohnya BRI tadi, terus BTPN yang induknya Genius, kalau Bank Genius kalau tahu. Terus ada lagi itu kemarin ada beberapa, aku pernah baca di berita gitu. Jadi nggak bisa langsung ganti dari koperasi langsung ke PT, tapi mungkin membentuk badan hukum tersendiri, tapi nanti sejarahnya terinspirasi dari koperasi gitu ya. Ya, memang seperti itu. Memang biasanya kan perusahaan itu kan nggak langsung besar gitu kan. Jadi memang biasanya awalnya itu dari ya 1-2 orang bergabung, terus berhimpun membentuk satu usaha kecil, terus berkembang itu kan memang perjalanan. Nah, jadi bisa digambarkan dalam memang profil perusahaan awal berdirinya. Tapi secara ketentuan hukum yang disampaikan oleh Mas Jeffrey tadi, harus diberdirikan bentuk nama usaha baru walaupun ujungnya sama gitu untuk nama perusahaannya, tapi ketentuan hukumnya berbeda gitu. Ya. Oke? Ya Pak. Gimana? Tambah dikit Pak ya. Oh iya, silakan. Boleh. Jangan sampai maghrib kita. Enggak. Sedikit aja. Saya ingat, jadi dari sisi pelaporan di SPT Badan pun memang perlakuannya beda ya, terkait dengan pemilik modal ini. Kalau secara perusahaan akan disebutkan 1% dan 1%. Berapa persen dia mempunyai saham di perusahaan tersebut.
Sedangkan di dalam koperasi tidak disebutkan nama. Tidak disebutkan nama, langsung hanya jumlah modal berapa, langsung 100%. Jadi ditulis di situ di saat di kolom nama itu tidak diketahui. Ya berarti sama kayak yayasan ya? Ya betul, Operasi seperti itu memang, lebih ke situ. Makanya secara perlakuannya sudah berbeda dari sisi SPT, pakai aturan dari itu. Itu sih Pak, terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Mas Dai. Izin menambahkan Pak. Boleh Mas Jepri. Terima kasih banyak nih Pak dosen dan semua kawan-kawan di seluruh Indonesia. Sebenarnya saya cuma mau bilang satu hal. Kenapa dasar saya belajar akuntansi? Karena ketika saya menjadi kurator dan menjadi pengurus, saya melihat banyak perusahaan yang tidak mampu dalam menyelesaikan masalah keuangan mereka. Kenapa? Karena kita alami era-era di mana perubahan yang sangat cepat bagi para kaum yang tidak mau menyesuaikan diri. Nah, kita tentu sebagai orang hukum, ada perusahaan yang going concern, ini masih ranahnya adalah akuntansi juga, dan perusahaan itu mempunyai utang jauh lebih besar daripada aset. Nah, saya selaku kurator, kami harus melakukan audit. Jadi kami ditunjuk, ada kuasa hukum menggugat, sehingga tidak ada terjadi wan prestasi di pengadilan biasa, di mana tuntut-menuntut, tapi kita menyelesaikan sesuai peraturan kepailitan atau pengurusan. Sehingga asetnya itu nanti dijual dan dibagikan kepada kreditur sesuai dengan nilai yang terhutang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, ini kembali lagi bahwa akuntansi ini sangat penting. Karena sehebat apapun ilmu hukum di luar sana, ketika bertemu dengan aset atau bertemu dengan segala bentuk yang mempunyai nilai, maka tentu membutuhkan teman-teman dari akuntan publik. Nah, itu yang menjadi dasar saya, Pak dosen, untuk belajar tentang akuntansi. Karena kadang saya bertemu dengan neraca perusahaan yang saya bingung bacanya gimana. Ada saldo-saldo, ada nilai-nilai yang saya tidak begitu pahami. Nah, mungkin dari diskusi kita ini menjadi penyemangat bagi kawan-kawan semua untuk mari kita bersama-sama giat supaya selesai, agar bapak-bapak dosen kita membimbing kita untuk menjadi seorang akuntan publik yang profesional. Karena di luar sana orang cari rezeki, punya aset, ujung-ujungnya harus dihitung. Mungkin demikian Pak, masukan dari saya juga. Terima kasih Mas Jepri, ini spiritnya luar biasa gitu. Dari teknik, hukum, akuntansi. Dari 3 keilmuan, nah dia harus hadapi sekaligus, itu luar biasa. Saya aja teknik, dari segi teknik itu kan memang saya juga suka gitu. Tapi minat untuk mempelajarinya untuk saat ini belum. Mudah-mudahan saya juga senang gitu berkait untuk keilmuan teknik. Itu Mas Jepri ini luar biasa, udah hukum. Nah, ini hukum ini yang menurut saya itu keahlian khusus ya. Walaupun sepintar apapun mahasiswa atau orang itu dalam keilmuan, tapi kalau tidak memiliki skill, terutama dalam mengolah kalimat atau kata-kata, menyusun kalimat kata-kata itu, tidak akan menjadi sarjana hukum. Nah, itulah yang luar biasa kalau seorang sarjana hukum. Seorang akuntan mungkin bisa menyusun dalam mengolah angka, menyusun angka, tapi seorang akuntan dia bisa membunyikan angka dalam kata-kata. Itu seorang, apalagi ini dikombin antara 3 keilmuan yang luar biasa. Mudah-mudahan manfaat dan ke depan kita bisa merealisasikan dalam kehidupan kita sesuai dengan profesi kita masing-masing. Oke. Terima kasih, kita beri applause untuk tim 2 atau kelompok 2. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan kita bisa serap dengan baik. Oke, kita siapa? Mas Dai?
Raise hand. Aplaus Pak, aplaus. Oh, aplaus. Kirain raise hand. Oke. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi role model ini. Role model untuk kelompok-kelompok atau tim-tim yang akan datang. Mudah-mudahan semangatnya tidak jauh beda dengan timnya Mas Jeffrey ini. Ya, mohon dipersiapkan untuk pekan yang akan datang. Kita bisa lebih banyak berdiskusi lagi. Karena memang topik yang kita bahas gitu, karena memang akuntansi itu nyambungnya kemana-mana. Ya, kalau kita udah ngomongin akuntansi panjang urusannya. Gitu. Oke ya, kita cukupkan sampai sore ini. Udah jam 5 nih. Mas, siapa ini? Martinus? Ada yang mau disampaikan? Siapa? Pas, Pak. Pas. Oh, kirain unmute, kirain ada yang mau disampaikan. Oke. Oke ya, Mas Anas. Sudah ya, cukup. Mas Jeffrey, terima kasih atas penyampaiannya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan bisa beraktivitas dan bisa ketemu lagi di pekan depan. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Sukses selalu. Terima kasih, Pak. Saya akhiri, yang mau berbuka puasa, selamat berbuka puasa. Di Jakarta masih kurang 1 jam lebih, kurang lebih. Oke. Saya akhiri ya. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.